Baik, kita lanjutkan kepada kawan berikutnya, kepada Wisni. Ya, Pak. Ya, silakan Wisni. Apa yang mau disampaikan berkaitan tentang materi diskusi kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pembaruan Islam di Turki. Latar belakang. Pada awalnya, Turki itu dikuasai oleh kerajaan Bizantium, sebuah kerajaan pada saat itu pada awal abad Masehi. Tetapi kerajaan Bizantium ini dikuasai oleh kerajaan Romawi sekitar 4 abad lamanya. Pada tahun 395 pada tahun 395 kerajaan Romawi ini terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Romawi Timur dan kerajaan Romawi Barat. Kerajaan Romawi Timur ini kemudian menukar namanya menjadi Konstantinopel sebagai ibu kotanya. Sedangkan kerajaan Romawi Barat itu dikuasai oleh kerajaan Barbar atau Goth. Pada abad ke-12, Konstantinopel ini dikuasai oleh kerajaan Ottoman yang pada saat itu dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Pada masa raja inilah pada masa raja inilah Turki mencapai keemasannya karena dia menopang rasa keagamaan yang kental. Pada tahun 1453 Islam semakin dominan di Turki dan peninggalan kerajaan Bizantium seperti berhala-berhala dengan masjid. Selanjutnya biografi Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II ini lahir pada tanggal 13 Ramadan tahun 1199 Hijriah atau 20 Juli tahun 1785 Masehi. Ayahnya bernama Sultan Salim III. Sultan Mahmud II ini diangkat menjadi sultan pada kerajaan Ottoman, Sultan ke-33 ketika dia berusia 23 tahun. Semasa kecilnya Sultan Mahmud II ini mulai memasuki pendidikan di pendidikan tradisional dalam bidang keagamaan, sejarah, sastra Arab, Turki, dan Persia. Selain itu, ia juga berpengalaman di bidang geografi, seni, dan ilmu pengetahuan kemiliteran. Oke, cukup Wisni. Kita ke Farezi. Ya, Pak. Ya, silakan Farezi. Apa yang bisa dipahami melalui diskusi kita? Tentang pembaharuan Islam di India, Pak. Silakan. India ini dilatar belakangi oleh ajaran Islam yang sudah tercampur baur dengan paham dan praktek keagamaan di Persia, Hindu atau animisme. Pintu ijtihad tertutup, lalu kemajuan kebudayaan dan peradaban Barat sudah dapat dirasakan oleh orang-orang India, baik itu orang Hindu maupun umat Muslim di India. Namun di India inilah yang banyak menyerap peradaban Barat tersebut, sehingga Hindu itu lebih banyak maju daripada umat Muslim di India. Dengan begitu terjadinya kesenjangan antara
Islam dan Islam dan Hindu ini di India, maka pembaharuan Islam di India dapat terjadi. Selanjutnya, pembaharuan yang dilakukan oleh Mujahidin. Syahid Khan dengan golongan Mujahidinnya mencoba memulai peperangan dengan Sikh di India Utara. Peperangan ini membuahkan hasil bagi golongan Mujahidin, yang mana mereka menguasai Akora yang merupakan pusat kekuatan bagi Sikh tersebut. Lalu ide yang dimunculkan oleh Syahid Khan ini adalah merubah sistem pemerintahan dari monarki ke sistem imamah, yaitu negara yang dipimpin oleh imam yang didirikan pada tahun 1827. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, imam mengangkat seorang khalifah untuk sebagai wakilnya di kota-kota penting. Di antara tugas-tugasnya adalah mengumpulkan zakat untuk sistem pemerintahan imam dan mencari mujahidin untuk meneruskan jihadnya. Lalu gerakan yang dilakukan oleh Syahid Ahmad Khan. Dalam gagasan Syahid Ahmad Khan untuk merealisasikan ide-ide pembaruannya, beliau menempuh jalur pendidikan karena perhatiannya yang sangat besar terhadap pendidikan di India tersebut. Oke, Pak Rezi, cukup dulu ya. Kita ke kawan lain, ke Rizky Andini. Iya, Pak. Silakan, apa yang dipahami berkaitan tentang diskusi kita? Ya, Pak. Sejarah pembaruan di dunia Islam. Pembaruan Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan yang telah dipengaruhi oleh pengetahuan modern. Dalam bahasa Arab, pembaharuan ini disebut dengan tajdid dan orang yang melakukan pembaharuan disebut mujaddid. Latar belakang terjadinya pembaharuan di dunia Islam itu terjadi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yaitu paham tauhid yang telah bercampur dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang dahulu yang menganggap seseorang itu suci dan paham kekufuran yang lainnya. Yang kedua, paham jumud umat Islam yang menyebabkan mereka berhenti berpikir. Yang ketiga, umat Islam terpecah belah. Dalam faktor eksternal yaitu adanya kontak hasil antara kaum Barat dan kaum Muslim. Umat Muslim menyadari bahwa mereka jauh tertinggal dari kaum Barat. Tokoh-tokoh yang berjasa dalam pembaruan Islam di Mesir, Muhammad Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Rida, dan di Turki, Sultan Mahmud II, Tanzimat, Turki Muda, dan Utsmani Muda. Dan di Indonesia ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang di India adanya gerakan Mujahidin yang dipelopori oleh Syahid Ahmad Khan, Syahid Ahmad Syahid, dan gerakan Aligarh yang dipelopori oleh Muhammad Iqbal. Kemudian bentuk-bentuk pembaharuan yang dibawa oleh tokoh-tokoh. Yang pertama, Muhammad Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu pelopor gerakan Wahabiyah. Tujuan secara umum gerakan Wahabiyah ini yaitu untuk menuntas habiskan segala bentuk takhayul, bid'ah, dan kufarat yang berkembang dalam dunia Islam. Selanjutnya yaitu Muhammad Abduh. Dia menafsirkan kemurnian ajaran Islam yang harus digunakan dengan cara membuka pintu-pintu ijtihad. Kemudian Jamaluddin Al-Afghani dengan menafsirkan kemurnian ajaran Islam yang harus digunakan dengan cara membuka ijtihad. Yang selanjutnya itu Jamaluddin Al-Afghani yang terkenal dengan politiknya yaitu pan-Islamisme. Oke, Rizky Andini, kita ke kawan lain dulu, ke Widi Wulandari.
Ya, saya Silakan. yang saya pahami yaitu sejarah pembaharuan di dunia Islam. Pembaharuan itu merupakan suatu usaha dilakukan untuk menyesuaikan paham ajaran Islam dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang mana pembaharuan itu merupakan gerakan pembaharuan itu merupakan disebut juga dengan tajdid, sedangkan pembaharuannya disebut dengan mujaddid. Latar belakang terjadinya pembaharuan itu yaitu karena terjadinya kontak langsung antara masyarakat Muslim dengan masyarakat Nasrani Eropa, yang mana masyarakat Nasrani Eropa sudah mengalami perkembangan baik itu di bidang ilmu pengetahuan maupun di bidang ilmu teknologi. Saat itulah umat Muslim sadar bahwasanya mereka berada pada masa keterbelangan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pembaharuannya. Yang pertama yaitu memurnikan ajaran Islam, yang mana memurnikan ajaran Islam dari syirik, bid'ah untuk kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua yaitu pembukaan ijtihad. Yang ketiga penolakan taklid. Yang keempat pemersatu umat Islam atau ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya yaitu penolakan paham fatalisme. Adapun tokoh-tokoh pembaruannya yang di Mesir yaitu Muhammad Ali Pasha, At-Tahtawi, selanjutnya Jalaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridha. Sedangkan di daerah Turki yaitu Tanzimat, Muhammad Kemal Pasha, Turki Muda, Syekh Mahmud II, selanjutnya yaitu di daerah Pakistan atau di India, yaitu Muhammad Iqbal, Said Muhammad Khan, Said Muhammad Said. Selanjutnya yaitu di Indonesia yang dipelopori oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Oke, Widi, cukup dulu ya. Kita ke Nita dulu. Bagian 2, Pak, sejarah pembaruan Islam di Jazirah Arab. Silakan. Gerakan istilah pembaruan dalam dunia barat dinamakan dengan modernisasi. Sementara dalam istilah Arab dinamakan tajdid atau pembaruan, yang mana secara bahasa adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Secara istilah, pembaruan itu adalah upaya yang dilakukan oleh umat Muslim untuk menyesuaikan, menyetarakan, atau menyamakan ajaran Islam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modernisasi agar tidak ada umat Islam yang ketertinggalan. Nah, sebenarnya pembaruan itu sudah ada sejak sejarah awal Islam itu sendiri. Contohnya, ketika Islam menemukan suatu persoalan yang mana persoalan tersebut tidak sesuai persoalan tersebut belum diketahui ketentuan hukumnya, maka para mujtahid melakukan ijtihad melalui metode ijma ataupun kias, dan tentu saja hal tersebut tidak lepas dari dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, adapun yang melatar belakangi terjadinya pembaruan di Jazirah Arab tersebut adalah umat Muslim mulai menyimpang dari akidah. Mereka banyak mendatangi kuburan para wali untuk meminta doa, dan mereka banyak melakukan syirik, bid'ah, kufarat, dan juga animisme serta dinamisme. Nah, orang yang pertama kali mempelopori ajaran pembaruan di Arab Saudi adalah Ibnu Taimiyah radhiyallahu taala. Yang kedua adalah muridnya Ibnu Qayyim, yang ketiga adalah Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab,
Kemudian adapun biografi dari Muhammad ibnu Abdul Al-Wahhab ini adalah beliau lahir pada 22 Juni tahun 1972. 1972 Masehi di Arab Tengah. Ia lahir dari keluarga yang paham agama dan juga ayahnya. Ia adalah seorang tokoh teologi Islam dan juga hukum Islam, dan ia pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan. Nah, mengenai hubungan Wahab dengan berdirinya kerajaan Arab, yaitu Muhammad ibnu Abdul Al-Wahhab mengajak para ulama untuk mengajak masyarakat meninggalkan ajaran Sufi, yang mana ajaran Sufi ini adalah ajaran yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tentu saja hal ini tidak lepas dari keikutsertaan kerajaan Arab Saudi. Nah, mengenai pengaruh gerakan Wahhab terhadap dunia Islam adalah untuk mengembalikan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW pada saat itu. Yang kedua adalah untuk memurnikan ajaran Islam dari yang pada saat itu karena runtuhnya dinasti Abbasiyah dan dinasti Abbasiyah dan Andalusia yang disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, Oke, cukup dulu Nita. Kita ke Armida. Silakan Armida. Armida Yusma. Ini jaringannya bisa dengar Armida? Apa Pak? Silakan. Armida bisa? Oke, yang di dalam Zoom ini siapa yang belum? Halo Armida Yusma. Oke ya, Armida Yusma tidak bisa nyambung dengan link Zoom kita. Mungkin ada masalah berkaitan jaringan. Semua yang ada dalam link Zoom ini sudah berbicara dengan arti kata. Alhamdulillah selesailah ujian tengah semester Islam atau Sejarah Peradaban Islam 3. Silakan, sudah boleh keluar melalui link Zoom. Ada pesan Bapak sedikit, karena kalian selalu diuji dan diuji, tolong disiapkan stamina dan jangan lupa menjaga kesehatan, jangan lupa makannya, karena kalian akan menghadapi tantangan-tantangan yang berat ke depannya. Oke, kita akhiri dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.